tapi kan betahe petani niku nggih kuwathah, Pak. Nggih, lare-lare sekolah napa melih sakniki zamane pandemi ngeten iki. Nggih, pripun melih nggih. Niku tapi nawi kepareng nggih nyuwun kalih jenengan niki. Kemarin, hampir seharian Presiden Joko Widodo beraktivitas di Kabupaten Trenggalek, sebuah kabupaten yang tidak banyak diperbincangkan orang. Bahkan tidak banyak yang ingat bila Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak pernah menjadi orang nomor 1 di salah satu wilayah yang terletak berbatasan dengan pantai selatan itu. Orang hanya ingat bahwa Emil merupakan salah satu kepala daerah muda, beristrikan artis Arumi Bachsin serta berlatar belakang pengusaha kaya. Jika kita memaknai apa yang dilakukan Presiden di sana, dapat disimpulkan bahwa beliau mengapresiasi apa yang sudah banyak dilakukan Emil sebelum menjabat Wakil Gubernur. Kita patut tahu bahwa kepala negara memang mendorong dan terus-menerus memberi support pada para pemimpin muda agar lebih banyak berkiprah mengambil peran. Tuntutan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi akan lebih banyak diafirmasi oleh para pemimpin muda karena di pundak mereka tidak banyak beban, terutama beban masa lalu. Seperti di wilayah lain, kehadiran orang nomor 1 di Indonesia itu mendapat sambutan hangat. Dalam perjalanan darat, banyak masyarakat mengeluh-elukan namanya ketika melintas di jalanan. Presiden membalas dengan lambaian tangan serta beberapa kali melemparkan kaos pada masyarakat. Masyarakat Trenggalek yang tumpah ruah di jalanan bukan sekedar mengeluh-elukan nama namun juga mengaktifkan kamera mereka. Ada yang mengambil gambar namun tidak sedikit menghidupkan rekaman video. Tentu bukan hanya di Trenggalek begini, hampir di semua kunjungan Jokowi, masyarakat selalu menyambut hangat pemimpin yang dicintainya itu. Beberapa di antaranya malah rela berjam-jam menunggu melintasnya Presiden meski hanya untuk sesaat. Hal itu membuktikan betapa berartinya pemimpin negara bagi mereka. Sewaktu meresmikan bendungan, Presiden tiba di Trenggalek menggunakan helikopter serta langsung menuju peresmian 2 bendungan yakni Gongseng di Bojonegoro dan Tugu di Trenggalek. Bendungan ini bernilai 2,2 triliun. Diperkirakan bendungan Tugu mampu menampung 12 juta meter kubik air dan mengairi 1.250 hektar area persawahan. Dengan pengoperasian bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, utamanya di Trenggalek. Petani tidak lagi was-was utamanya bila musim paceklik tiba. Bendungan ini dapat menjadi salah satu solusi mendasar bagi tanaman pertanian mereka. Kita harapkan dengan tambahan 2 bendungan ini, aktivitas pertanian masyarakat akan semakin meningkat, petani semakin produktif, lebih sering bisa menanam dan panen sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro hari ini saya resmikan.
Aktivitas berikutnya Presiden melakukan tanam jadi menggunakan traktor modern. Meski belum pernah menggunakan, namun aksi mengendarai traktor berjalan dengan lancar. Bahkan para pengawal kesulitan membuntuti Presiden yang terus menjalankan traktornya hingga ke jarak yang lumayan jauh. Penanaman padi melalui alat modern ini tentu makin efektif dan efisien sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga manusia. Pada waktu yang sama, petani melakukan hal serupa dengan mesin lebih kecil. Aksi ini guna menjawab tantangan bahwa kemandirian pangan tetap diperhatikan oleh pemerintah dan terus memanfaatkan teknologi. Wajar saja bila hingga menjelang akhir tahun, Indonesia belum melakukan impor sama sekali. Usai terjun ke sawah, rombongan Presiden beralih ke pasar tradisional dengan meresmikan Pasar Pon yang direvitalisasi pasca kebakaran beberapa tahun lalu. Peresmian ini juga menandaskan komitmen pemerintah pada ekonomi rakyat, utamanya perdagangan skala mikro. Dengan beroperasinya kembali Pasar Pon, seakan-akan kakek tiga cucu itu memberi pesan bahwa sektor ekonomi harus terus berjalan, apalagi kini wabah sudah mulai berkurang. Dengan membuka kembali pasar, diharapkan roda ekonomi di masyarakat mulai bergerak sehingga mengembalikan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Presiden Indonesia. Di sela-sela aktivitas kenegaraan, Presiden yang disertai Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Sekretaris Negara melihat kerajinan kulit produksi UMKM. Selain membeli 2 buah sepatu, Presiden merayu Menteri PU turut membeli produk kerajinan masyarakat. Terlihat Basuki tertarik dengan sepatu warna kuning, sesuai dengan warna kementerian yang dipimpinnya. Bahkan Presiden menyebut sepatu itu cocok buat naik motor di Mandalika, sebuah sirkuit baru kebanggaan bangsa Indonesia. Ini bukan kali pertama Presiden membeli produk dalam negeri. Kepedulian dan kebanggaannya memakai hasil karya masyarakat sudah tak perlu diragukan lagi. Pakai rompi kuning, sepatunya kuning bagus. Motornya kuning buat. Motornya motor kemana Pak? Kuning. Oh iya udah aja. Tak lupa, di sebuah kesempatan Jokowi turut mencicipi durian Ripto, durian yang memang khas dari Trenggalek. Menurut ayah wali kota Solo itu, cita rasa durian Ripto tidak membuat enek. Durian Ripto kalau rasanya manisnya nggak manis banget, tetapi manis yang apa ya? Yang pas itu, manis yang pas dan tidak menyebabkan apa? Bosan, enak gitu. Durian yang saya jumpai ini duriannya paling enak ya. Alhamdulillah. Wah, nanti harganya masih naik. Kunjungan sehari ini menarik untuk dicermati dan kita fahami bahwa Presiden hingga saat ini masih memegang teguh komitmennya dalam menggarap ekonomi masyarakat kecil. Kepeduliannya pada sumber-sumber penghasilan masyarakat umum terus diperhatikan agar masyarakat bukan hanya mampu bertahan, namun juga bangga atas yang ditekuninya. Kedatangan Presiden ke Trenggalek menunjukkan benang merah yang jelas, Indonesia kaya akan ragam produk yang bila digeluti dengan benar dan serius menjadi penopang kehidupan masyarakat. Pemerintah pun tidak lepas tangan begitu saja. Diresmikannya bendungan, pasar,
Adanya traktor penanam padi serta pameran UMKM menjadikan berbagai usaha masyarakat itu memiliki peranan penting bagi negara. Dan kita harus bangga karenanya.